Nah, saudara sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep model asuhan keperawatan profesional. Jadi, di dalam pelaksanaan manajemen bangsal ataupun manajemen secara umum itu terdapat beberapa komponen. Jadi, secara dasarnya manajemen itu memiliki 5M lah minimal. M yang pertama yaitu man. Nah, disebut juga sebagai SDM, sumber daya manusia. M yang kedua adalah material. Nah, jadi material sini arahnya lebih ke arah sarana prasarana atau bahan habis pakainya, bahan yang sering digunakan buat pelayanannya. Misal kalau dalam industri kesehatan seperti penggunaan kasah, kapas, penggunaan alat-alat kedokteran, penggunaan alat keperawatan, dan sarana lain mesti bed dan sebagainya. Nah, itu jadi alat sarana-sarana yang sering dipakai di dalam operasional. Nah, kemudian yang ketiga metode. Nah, metode inilah di dalam model asuhan keperawatan kita masuk modelnya. Di dalam manajemen keperawatan masuk model asuhan keperawatannya. Nanti metode kita akan bahas. Kemudian ada yang M yang keempat, itu ada yang namanya marketing. Jadi proses pemasarannya. Sehingga keperawatan itu juga harus dipasarkan sehingga supaya laku. Asuhan layanannya tetap laku karena apa? Tetap harus menjaga mutu. Dan kemudian yang ketiga M5 atau money, sistem manajemen keuangannya. Baik, jadi kita pada kali ini kita akan membahas yang M ketiga yaitu metode. Oke, kita lanjutkan materinya saudara sekalian. Nah, ini adalah serangkaian roadmap-nya. Proses profesional keperawatan yang ditujukan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya-upaya untuk meningkatkan asuhan keperawatannya beberapa bisa dilakukan. Maaf, saya kembali. Nah, tujuannya adalah misal adanya lokal karya keperawatan, seminar perawatan, workshop dan sebagainya, analisis tentang teori konsep model asuhan perawatan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan tujuan akhirnya adalah pasien merasa tercukupi atau puas. Ya, dinamakan puas, seseorang pasien itu dinamakan puas minimal adalah apa yang diharapkan sesuai dengan yang didapatkan, maka seorang konsumen atau pasien itu akan puas. Tetapi apabila saat suatu harapan di bawah dari istilahnya tidak sesuai dengan yang sesuatu yang dia peroleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia tidak akan puas. Jadi minimal kepuasan itu terjadi apabila melebihi dari atau minimal sama atau melebihi dari harapan yang diinginkan. Nah, itu akan jadi kepuasan. Tapi kalau di bawah dari harapan, maka akan tidak terjadi kepuasan. Mengapa perlu metode penugasan? Ini adalah disebut model asuhan keperawatan yang ada. Jadi perawat tugasnya adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan fungsinya adalah meningkatkan derajat kesehatannya, dan pasien otomatis kalau sudah sesuai dengan pelayanannya, sesuai dengan ekspektasinya, maka akan muncul yang namanya unsur kepuasan. Nah, metode asuhan keperawatannya ada metode penugasannya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, model pelayanan yang diberikan untuk asuhan masyarakat secara optimal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga model ini digunakan dalam model penugasan atau model kerjanya perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Memang tidak bisa memberikan kepuasan secara langsung, tapi model ini dapat mempermudah dalam proses mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, sehingga ini adalah beberapa hal dalam penentuan kriteria model pemilihan model asuhan keperawatan. Yang pertama, dari kondisi tingkat ketergantungan pasien, sehingga nanti akan ada rumus tingkat ketergantungan pasien dalam pengelolaan SDM. Kemudian cost efektif, artinya apa? Manajemen rumah sakit juga harus menghitung bagaimana tingkat sistem money-nya tadi atau sistem manajemen keuangannya, supaya apa? Masuknya efektif ini tepat guna, tidak berlebih, tidak kurang. Nah, sesuai dengan tepat kebutuhannya. Kemudian kualitas asuhannya pasien dapat puas dan kualitasnya bagus. Kemudian jumlah kualitas pelaksana asuhan, sehingga perbandingan antara tenaga dan jumlah pasien itu
proporsional, dan juga memberikan kepuasan kerja bagi pelaksananya. Sehingga kepuasan ini bukan hanya bagi buat pasiennya, tetapi juga buat pelaksana atau perawatnya itu sendiri. Karena apa? Apabila ini tidak dijaga oleh manajemen, maka resikonya seperti resiko satu, kejenuhan kerja. Nah, sehingga motivasi menurun, kinerja menurun, efeknya kepuasan pasien juga akan bermasalah. Sehingga memang di sini adanya audit kepuasan kinerja perawat itu dilakukan oleh pihak manajemen. Ya, karena apa? Ini merupakan persepsi penting. Kalau kepuasannya dalam memberikan pekerjaan itu rendah, otomatis akan mempengaruhi terhadap siklus kerja yang ada di rumah sakit atau di tempat pelayanannya. Ini adalah jenis-jenis model asuhan keperawatan, ada case method, fungsional, tim, atau mungkin modular atau alokasi pasien, ada primer dan case management. Nah, case method adalah model total care. Nah, case method ini digambarkan berpusat pada klien. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan secara komprehensif terhadap satu atau kelompok pasien pada shift dinas tertentu. Secara konsisten, pasien dilayani oleh perawat sama dalam satu periode shift. Dibutuhkan level kompetensi yang tinggi dalam asuhan. Nah, gambarannya gini, Bapak Ibu sekalian. Model case method atau model kasus ini diberikan pada pasien dengan perbandingan satu perawat banding satu pasien, seperti di ruang ICU, NICU, CVCU, jadi ruang-ruangan intensive care unit. Nah, karena memang di sana isinya total care dan intensive care, sehingga perbandingan antar perawat dan pasien adalah 1:1 rasionya. Itu gambarannya case method atau metode kasus. Metode selanjutnya adalah metode fungsional. Metode ini digambarkan metode yang diberikan orientasinya pada jenis tugas tertentu. Jadi perawat itu melakukan tugas tertentu pada dalam kesehariannya secara terus-menerus. Pendekatan ini efisien dalam arti suatu jenis pekerjaan akan terkelola dan terkontrol. Waktu pengerjaan lebih singkat seseorang dengan jenis tugas tertentu. Untuk jangka waktu lama akan menjadi singkat dan terampil, tetapi efek sampingnya adalah tingkat kemampuan perawatnya akan stagnan atau tidak berkembang. Dibutuhkan uraian kerja, protap jelas, dan kontrol terstruktur. Metode ini sudah jarang dilakukan karena perawat intinya melakukan hal yang sama. Misal, nah ini, jadi ada perawat yang khusus bagian admission atau pendaftaran. Ada bagian pemberian intravena, pengobatan intravena, spesialis buat kebersihan atau higienitas. Kemudian untuk pemeriksaan TTV khusus. Nah, ini perawat-perawat ini adalah memberikan tindakan tertentu pada semua pasien. Ada perawat spesialis rawat luka, spesialis TTV, spesialis higienitas. Nah, jadi mereka hanya melakukan tindakan tertentu saja. Keuntungannya terambil untuk suatu tugas tertentu, mudah memperoleh kepuasan kerja karena tindakannya ya sama, itu aja kekurangannya staf ahli dapat diganti dengan perawat terambil yang segera dapat dilatih, memudahkan untuk peserta didik belajar keterampilan. Kerugian, pelayanan keperawatan pilah-pilah. Proses perawatan sulit dilaksanakan karena memang tindakan saja tanpa ada proses. Selesai tugas perawat cenderung melakukan tugas non-perawatan, perawat hanya melihat tugas sebagai keterampilan semata bukan profesional, sehingga ini sudah jarang dilakukan. Hal yang perlu dipertimbangkan, pendekatan khususnya lebih menekankan teknik-teknik prosedural, tidak memperhatikan keberadaan klien secara utuh dan unik, pelayanan terfragmentasi berkesinambungan asuhan tidak terjamin, ada kemudian jenis tugas tertentu tidak teridentifikasi sehingga luput dari perhatian staf. Yang ketiga, tim keperawatan atau model tim atau tim nursing. Profesional, ada ketua tim, kemudian ada asisten perawat dan juga teknis. Nah, ini terhadap sebuah kelompok pasien dibagi biasanya. Ini yang paling sering digunakan mulai Sabang dari Merauke, dari model asuhan perawatan tim ini paling banyak digunakan atau hampir semua malahan. Keuntungannya memfasilitasi pelayanan yang komprehensif, memungkinkan penerapan proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Konflik antar staf dapat dikurangi melalui pre-conference, sehingga sebelum memberikan asuhan ada kegiatan namanya pre-conference, yaitu proses pembagian tugas, pemenang, dan pembagian pasien.
Kemudian dan proses belajar dalam tim dan adanya pengembangan hubungan interpersonal sehingga ada tukar pendapat, ada diskusi di sana. Tim, kerugian pre-conference sulit dilakukan pada waktu-waktu sibuk. Nah ini kalau pasiennya banyak, karena pembagiannya itu penghitungannya memang kadang tidak secara proporsional kadang, tapi bisa diakali secara proporsional pun juga tetap bisa. Kemudian perawat yang belum berpengalaman sehingga perlu dorongan berlatih, perlunya ada proses pembimbingan di sini. Sehingga di sini kalau tim terapkan memang harus ada suatu perencanaan pengembangan SDM di mana perawat yang baru itu didampingi oleh perawat seniornya untuk mengembangkan diri untuk memberdayakan. Kemudian akuntabel dalam tim kurang jelas. Pasien ini tanggung jawaban siapa memang belum begitu jelas saat metode tim. Karena memang bukan per pasien. Itu mainnya adalah tanggung jawab bersama tim. Nah, satu model asuhan yang dilaksanakan oleh satu tim terhadap satu atau sekelompok pasien. Tim dipimpin oleh seorang perawat secara klinis kompeten, mempunyai kemampuan yang baik dan komunikasi, mengorganisasi dan memimpin. Ini adalah ketua timnya. Dalam model ini, tim dapat terdiri dari pelaksanaan asuhan dan level kemampuan yang berbeda, tetapi semua aktivitas tim harus terkoordinasi baik oleh ketua tim. Semua anggota tim harus paham terhadap permasalahan klien, intervensi, dan dampaknya, karena dibutuhkan case conference secara periodik dan berkesinambungan sehingga ada penjelasan terkait kasusnya pasien. Dalam proses asuhan dibutuhkan kesinambungan antara tim masing-masing tiap shiftnya pagi, sore, malam. Dokumentasinya harus akurat, timbang terima berbasis pasien, per pasien disampaikan. Nah ini dia, untuk berfungsi tim dibutuhkan mekanisme dan elemen berjenasa sebagai berikut. Ada produk F kolektif, ada perkembangan diri dan juga hasil kerja. Di sini produktivitasnya akan terkait skill dan hasil kinerja, dan ini ada tanggung jawab dan juga komitmen. Di sini ada proses problem solving, technical interprofesional, mutual, kelompok kecil, individual untuk proses tanggung jawabnya. Kemudian terkait komitmen, tujuan spesifik, kemudian pendekatan kelompok, dan juga ada proses untuk pendalaman tujuan. Nah, tim nursing gambarnya seperti ini. Ini istilahnya kepala ruang. Di sini ada Katim 1, Katim 2 misal. Di sini ada register nurse, ada vocational nurse, dan di sini asisten perawat. Nah, di sini sekelompok pasien. Ini adalah model tim nursing. Metode alokasi pasien. Ini adalah merupakan aplikasi metode tim sekelompok perawat ataupun kualifikasi dengan pengetahuan dan keterampilan bervariasi bertugas merawat kelompok pasien dengan tingkat ketergantungan yang bervariasi pula. Keuntungan kerugiannya hampir sama dengan tim ini, hampir sama metode alokasi. Nah, ini yang kemudian yang moduler adalah penggabungan. Perawat profesional dan vocasional bekerja sama untuk merawat sekelompok klien dari mulai masuk ruang rawat inap. Metode ini juga memerlukan perawat yang berpengetahuan luas dan keterampilan pembinaan baik. 2-3 perawat untuk 8-12 pasien. Keuntungan kerugiannya gabungan tim dan primer, namun biayanya lebih rendah daripada primer. Maksudnya kenapa? Saat mau dilaksanakan primer tetapi ternyata tenaga profesornya tidak memenuhi, sehingga kadang perawat asosiatnya diambil dari perawat vokasional. Nanti akan saya jelaskan terkait di perawat primer. Nah, ini dia perawat primer, di mana tenaga keperawatan profesional satu perawat primer kurang lebih ada yang menyampaikan 4-5, ada yang menyampaikan 6-7. Bertanggung jawab terhadap pasien, semua kebutuhan dan koordinasi dengan tim kesehatan lain. Jadi perawat primer yang bertugas itu dia benar-benar bertanggung jawab pada pasien, asuhannya, perencanaannya, sampai dengan proses koordinasi dengan tim kesehatan lain. Bertanggung jawab mulai pasien masuk sampai dengan pulang. Jadi perawat primer itu benar-benar dia yang mengelola pasien, benar-benar bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan pasien, perawat itu yang bertanggung jawab dan dia dibantu oleh timnya nanti. Ada timnya terdiri satu perawat asosiat dan perawat pelaksana. Pada saat tidak bertugas, perawat primary nursing lain bertindak sebagai asosiat primary nursing yang libur dan tidak jaga. Ini adalah beberapa kondisinya, sehingga bertanggung jawab mulai klien masuk sampai pulang. Ini nanti pun saat di rumah kalau membutuhkan suatu kondisi pengambilan keputusan, proses rekonsiliasi, kemudian proses konsultasi, maka perawat primer di rumah pun tetap akan melakukan tugasnya itu. Ya, sehingga dia tetap
dalam tanda petik misal ada keadaan gawat di ruangan atau kritis di ruangan, dia akan berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab layanannya atau DPJP-nya. Si perawat primer ini yang akan tetap melaksanakannya walaupun dia berada di luar dinas. Nah, ini gambarannya, sehingga pasien 24 jam perawat primer yang bertanggung jawab. Nah, dia berkoordinasi dengan supervisor, dia juga melakukan konsultasi pada tim kesehatan lain. Nah, kemudian dia dibantu oleh perawat asosiat. Nah, perawat asosiat ini apa? Perawat yang sama-sama, contoh primary nursing itu adalah harus S1 nurse, pengalaman minimal antara 4 sampai 5 tahun. Nah, perawat asosiat ini perawat pengganti yang kemampuannya tidak jauh beda dengan perawat primer. Nah, sama-sama S1-nya, pengalamannya juga istilahnya beda tipis, misalnya seperti itu. Nah, kalau metode yang tadi, kombinasi moduler tadi, sehingga perawat asosiatnya di sini dia diambil D3-nya. Ataupun kadang primary nursing-nya karena jumlah primernya sedikit, di sini diambil D3 yang pengalamannya sudah lama. Itu ada model dari moduler. Nah, sedangkan primer ya sudah seperti ini, harus seperti ini. Primer ada perawat asosiat. Dan otomatis primer ini tanggung jawab dan kerjanya adalah full 24 jam karena dia di rumah pun juga tetap akan dihubungi, maka dia akan mendapatkan salary yang lebih besar. Dia akan dapat tunjangan yang lebih besar sehingga memang cost efektifnya akan sedikit meningkat, tapi juga akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan karena dia benar-benar tanggung jawabnya jelas. Keuntungan, increase communication with physician and other healthcare provider. Jadi dia meningkatkan komunikasi dengan dokter dan juga tim kesehatan lain. Increase patient report. Jadi di sini dia meningkatkan laporan atau catatan dari pasien. Work with professional staff. Jadi dia bekerja dengan tim profesionalnya. Di sini adalah advantage atau keuntungannya. Jadi dia sifatnya autonomi, dia memiliki hak wewenang otoritas terhadap pemberian asuhannya pasien. Motivation, dia dapat memberikan motivasi pada tim perawat asosiatnya dan juga pada pasien secara mandiri. Holistic care, artinya diberikan asuhan secara holistik atau menyeluruh dengan memandang pasien adalah suatu subjek yang unik yang diberikan asuhan layaknya benar-benar diperhatikan secara biopsikososio-spiritualnya. Nah, kerugiannya memang cukup besar terhadap costly for agency-nya, biayanya cukup besar. Registered nurse might not wait 24-hour responsibility. Nah, ini resikonya memang saat di rumah kadang mereka pun juga memiliki kesibukan lain dan sebagainya, otomatis kadang nggak bisa 24 jam total dia bertanggung jawab. RN maybe inexperience and lack of autonomy, sehingga kadang dia tanggung jawabnya dan juga kewenangannya kadang ya memang dan pengalamannya mungkin perlu ditingkatkan atau istilahnya dalam tanda petik perlu adanya pengecekan juga. Nah, ini communication channel regarding patient care. Nah, di dalam proses praktek pelaksanaan dari manajemen perawatan salah satunya juga mengintegrasikan terhadap akreditasi rumah sakit yang saat ini sudah menggunakan SNAS. SNAS yang terbaru di sana pun juga tetap sama daripada SNAS yang titik 1, di mana tetap yaitu melaksanakan yang namanya patient center care. Nah, disinilah yang terpenting dalam sistem komunikasinya. Kalau sekarang kan harusnya memang patient center care pasien merupakan pusat dari kerjasama dari tim profesional kesehatan. Sehingga di sini adalah mekanisme komunikasi, metode tim kali ini ya, tim member, tim leader, head nursing, physician atau dokter. Nah, ini adalah metode tim. Sedangkan primer, jadi langsung dia primer antar primer ataupun primer dengan dokter dan juga pasien. Ini adalah metodenya primer saat komunikasi, ini adalah metodenya tim. Dokter, kepala perawat, ketua tim, atau di sini kepala ruang, ketua tim, di sini tim perawat. Case management, integrasi layanan kesehatan untuk klien pasien secara individu dan kelompok. Tim multidisiplin, tanggung jawab secara kolaboratif. Kajian dibutuhkan klien menetapkan rencana tindakan implementasi. Jadi dia memiliki timnya terdiri dari apa? Tim medis, tim perawat dan tim sebagainya. Sehingga memang dia sudah punya tim operasionalnya. Dokter A dengan perawat A, perawat dan tim yang lainnya itu sudah terstruktur sehingga dia bekerja berdasarkan case management kasus tertentu. Nah, seperti itu.
Ini memang cukup nggak begitu banyak, tapi ini juga adanya kayak case manager. Nah, case manager ini tujuannya fungsinya apa? Dia melakukan yang namanya pengecekan terhadap peran peran dari seluruh tim yang memberikan aksen pada pasien. Dia mengontrol pegangannya apa ini CP. Nah, case manager menjalankan fungsi koordinasi dan kolaborasi. Kemudian dia memegang CP atau clinical pathway, panduan alur penanganan pasien secara terintegrasi, kan ini kan istilahnya alur kan ya, alur penanganan pasien. Contoh diagnosanya dia misal pasien dengan apa itu namanya, infeksi atau radang pada usus buntu misalnya pasien, maka tindakannya alurnya pertama dilakukan pemeriksaan fisik, diberikan pemasangan cairan infus, kemudian pengecekan DL misal seperti itu dan seterusnya sampai belakang, maka akan tercantum di CP ini. Dan CP ini pun juga akan masuk ke beberapa terapinya karena ini ada clinical pathway, sehingga case manager ini yang akan mengontrol apakah pathway pada pasien ini benar-benar dilaksanakan nggak, ada nggak dokter ataupun ada nggak perawat yang tidak melaksanakan ini. Nanti perannya case manager untuk menegur karena dia adalah salah satu pemegang mutu. Gambarannya gini, nursing administration ada manager medical case, ada pediatric medical case, kemudian obstetric nurse case manager, dan trauma ini contoh. Nah, ini pasiennya berdasarkan kasus dan otomatis dokternya pun juga menyesuaikan dengan kasus ini nanti. Jadi bentuknya case management. Ini contohnya alur penanganan pasien. Contoh ini kata intervensi keterangan. Oke, demikian. Nanti selanjutnya silahkan kalau ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.